Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Sehat selalu ya. Kali ini saya baru upload video lagi nih teman-teman. Kayaknya saya pengen ngobrol melalui video ini nih kepada teman-teman dan bisa berbagi pengalaman tentang tas ya. Makanya saya banyak tutorialkan tas itu di YouTube ya, karena bisa semoga bisa membantu teman-teman yang mau belajar ngerjain tas atau kursus tas. Dulu pernah ada yang komen bisa kursus tas katanya ya. Nah, sebelumnya saya teman-teman akan mengobrol sini ya, perbincangan tentang pengalaman saya nih membuat tas teman-teman ya. Bisa tas apa aja lah ya. Dulu saya membuat belajar tas dari tahun 2002. Itu waktu mendekan ya teman-teman. Itu waktu mendekan nggak bisa langsung bisa, harus kerja di bawah dulu ya, seperti membuat sendal atau sepatu ya, kan harus bisa melatih tangan dulu untuk kerapian. Begitupun tas teman-teman, kita harus mendekan dulu, istilahnya harus di bawah dulu, nggak langsung menjahit. Nah, waktu itu saya belajar mendekan sekitar lama juga, sekitar 5 tahun 4 tahunan ya, ngedekin terus. Lalu saya sudah ngedekin lama, kan teman-teman saya udah pada jadi tukang nih ya, jadi saya belajar menjahit sedikit-sedikit. Pertama menjahit kain, telaten, dan ditekunin ya untuk menjahit tas. Nah, begitu saya belajar untuk tas-tas yang seperti tas-tas sekolah ya, nggak bisa langsung ke tas halus. Prosesnya juga lama ya, saya harus kerja ke Jakarta, daerah sini membuat tas halus, daerah sana membuat tas halus. Waktu itu kita perlu latihan untuk belajar membuat tas ya, kerajinan tas, cara kerapihan, cara menekuk-nekuk. Tas perempuan kan banyaknya menekuk ya, tekuk tilepan, nekuk belingkaran bulat. Di situ lama juga saya prosesnya, hampir 7 tahun ya. 7 tahun, baru setelah 7 tahun saya naik naik mesin ya. Ke Jakarta saya 7 tahun latihan mulai 2002. Saya kerja ke sini ke situ, akhirnya kerjaan saya itu diburu-buru terus, jadi saya lembur terus kerjanya ya teman-teman. Ternyata yang saya pikir cara-cara membuat tas itu banyak ya teman-teman ya, banyak prakteknya dan kerajinan tangannya itu banyak, cara-caranya juga masih banyak. Nah, belum saya upload video semua ke YouTube teman-teman. Semoga teman-teman bisa nonton terus videonya ya. Nah, setelah menjahit nggak langsung lancar juga, lama, sekitar tergantung kemampuannya ya, tergantung ketekunan mau belajar apa enggaknya. Dan 2010 saya sudah menjadi tukang ya, tukang tas, menjahit tas sudah bisa teman-teman saya. Baru saya bisa sendiri sedikit-sedikit, waktu itu bisa masuk PT ya. PT, udah masuk kerja di PT, saya bagian jahitan buntut-buntut itu ya, buntut tas itu ya, di paling depan. Di situ saya belajar menjahit rapi ya, di len-lenan itu. Nah, sudah itu akhirnya saya nggak kuat kerja di PT seperti itu. Saya bangunnya siang mulu, jam 7 baru bangun, padahal jam 7 udah pada masuk, saya baru bangun.
Bisa saya bangun jam 6, dibangunin sama teman-temannya, terus tekun jam 7 kerja, akhirnya saya sakit. Nah, sudah 2 minggu saya pasti sakit, nah, karena nggak kuat, lembur terus, lembur sampai jam 9. Lah saya pikir mendingin kerja borongan aja. Saya kerja borongan lebih enak, lebih santai ya. Cuman kalau lagi pesanan suka diburu-buru. Enakan borongan sih kerjanya. Udah begitu saya kerja bisa dan ketemu teman saya yang di Jakarta. Saya cari-cari di YouTube ya, teman-temannya cari-cari di YouTube. Nggak ada juga tutorial-tutorial tentang tas ya. Ada cuman 1-2, ada cuman berbeda lah sama lain. Saya bertanya sama teman saya itu ya, sekitar masukin YouTube itu gimana ya caranya biar ada iklannya, biar ada bayarannya. Saya tertarik juga karena saya sebelum masuk ke YouTube udah punya niat mau mengupload video tentang tutorial kerajinan tangan ya, seperti membuat dompet dan tas dan lain-lainnya. Saya udah punya prinsip ke situ. Nah, begitu saya bertanya kepada teman saya ya, oh gini caranya, harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan saya mulai berlahan membuat video tutorial semacam aplikasi-aplikasi kayak gitu. Saya bikin tutorial, akhirnya banyak yang nonton. Kedua, saya sordel, itu banyak yang nonton. Dan ketiga, saya membuat jajal untuk fokus nih satu bidang. Niatnya saya itu supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini caranya tutorial, teman-teman. Bertutorial. Setelah membuat tutorial itu mesin ya, mesin jahit, cara mesin mengupload, merubah mesin jahit ke mesin spon ya. Itu saya sudah upload videonya juga. Nah, ternyata banyak yang nonton. Akhirnya saya fokus ke tutorial tentang tas ya, cara-cara membuat tas, dompet ya, pokoknya kerajinan tangan lah ya. Kalau dari baju saya belum pengalaman, teman-teman. Kalau membuat baju, tutorial baju, saya belum pengalaman kalau membuat baju itu. Mungkin jahitannya berbeda ya, jalannya berbeda, dan caranya juga berbeda. Nah, setelah itu saya akan membuat tutorial video. Akhirnya kesini ya, alhamdulillah juga sih, walaupun sedikit juga ada yang nonton lah. Daripada nggak ada yang nonton, saya upload. Begitu sebulan yang lalu ada juga yang nonton. Nah, yang membuat saya semangat itu ngupload ke video YouTube ya, di bidang kerajinan tangan itu, teman-teman. Itu saya upload 2 minggu, sebulan sekali, ada juga yang nonton, nggak ada yang nonton sama sekali. Nah, oke, kita lanjutkan ke pengalaman saya lagi ya. Ternyata untuk membuat lancar ya di bidang tas itu, membuat tas itu lama juga prosesnya ya. Harus berpengalaman dulu, harus ya bermodel-model tas itu kan, belajar lagi, intinya belajar lagi, teman-teman ya. Apapun yang kita kerjaan, intinya belajar lagi. Ada kesalahan kurang rapi, belajar lagi. Ada kehilapan, kebosanan, belajar lagi ya. Terkadang saya lagi kerja juga, pikiran kadang kemana-mana ya. Ada yang kayak gitu, dan saya lagi jahit fokus, kadang ada yang lupa ya, gak sempurna lah. Yang penting kita ada pola, ngikutin pola, jalur cara menjahitnya itu sudah ada pola. Nah, kalau di kerja perumahan, konveksi perumahan itu ya, kita harus ngikutin mandor yang megang di situ, siapa yang membuat pola di situ. Apa baiknya kalau kita mau kerjakan, nanya-nanya dulu sama mandornya, teman-teman. Harus belajar nanya dan nanya terus.
Intinya belajar lagi, nggak ada yang langsung bisa lah ya. Nah, sesudah itu saya belajar sedikit-sedikit. Pertama belajar tas itu bungkus ya, membungkus ya, melipit, merotan, teman-teman, melipit, merotan, sudah merotan, nyetel, nyetel bagian nyetel, cara nyetel tas itu ya, itu bisa, udah bisa, tinggal jahitan rapi, udah jahitan rapi, kita ngoprek-ngoprek mesin ya, mesin mana yang kurang bagus ya. Intinya ketekunan dan kerajinan pasti bisa teman-teman, belajar apa juga. Nah, dari itu saya bisa membuat tas alus ya, tas alus, tas promosi, tas sekolah, tas selempang, macam-macam lah, semua tas bisa. Cuman ada cara-caranya juga, nggak bisa kita kerja sendirian, harus siapa nih yang membuat pola. Kalau ada yang salah kita tanyakan, intinya banyak tanya kalau kerja itu. Nah, untuk teman-teman yang mau praktek di rumah ya, itu bisa melalui video juga bisa, dan diikutin caranya gimana, nanti pasti bisa lah insya Allah ya, pasti bisa belajar untuk memasang mata ayam, memasang matres, atau menjahit kupingan, atau menjahit tas yang lain-lainnya itu ya, bisa lewat video juga, asalkan harus menjahitnya diiringi dengan minyak. Oke, segitu aja teman-teman, kita mulai lagi besok-besok ya. Itu aja lah pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.